Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kita pada kali ini mengenai munasabah Al-Quran. Di sini kami ada 3 pemateri. Yang pertama, Mbak Nika Nurfadilah sebagai pemateri kedua. Lalu ada Mbak Nuki Lutfiatul Zakia sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Fatin Hanifah sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah bermakna dengan musokalah dan muqarabah, yang berarti serupa dengan berdekatan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Nah, di sini munasabah membahas bagaimana itu keterkaitan, hubungan atau relevansi dari ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau surah yang satu dengan surah yang lainnya. Karena Al-Quran di sini tidak dapat diartikan secara sepotong-potong, atau dikatakan dengan ayat yang satu ada hubungannya, pasti ada hubungannya dengan ayat yang lainnya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya setelah membahas tentang pengertian munasabah di sini, kita lanjut ke macam-macam munasabah. Nah, macam-macam munasabah ada 2, dilihat dari sifatnya dan dari materinya. Yang pertama, dilihat dari sifatnya, ada zahirul irtibati, yaitu persesuaian yang nyata atau persesuaian dan persambungan antara bagian Al-Quran dengan yang lain, tampak jelas dan kuat karena keterkaitan antara satu ayat satu dengan ayat yang lainnya sangat erat sekali, sehingga yang satu tidak sempurna jika dipisahkan dengan ayat yang lain. Nah, selanjutnya ada khafi irtibati. Ini yang kedua, yaitu penyesuaian yang tidak jelas atau samarnya penyesuaian antara ayat satu dengan ayat yang lain. Hal ini menitik beratkan dari segi maknawi. Nah, di sini Salahuddin Hamid dalam studi ulumul Qur'annya menjelaskan bahwa tidak nampak adanya hubungan antara keduanya, bahkan seolah-olah masing-masing ayat itu berdiri sendiri. Jadi tadi kita membahas tentang sebelumnya, zahirul irtibati itu dari ayat yang satu ke ayat yang lainnya itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sedangkan yang khafi irtibati ini tidak terlalu jelas hubungan dari ayat yang satu ke ayat yang lainnya, karena menitik beratkan pada segi maknawinya. Bisa saja kedua ayat itu seolah-olah masing-masing ayat itu berdiri sendiri. Dari ayat yang satu ke ayat yang lainnya itu tidak ada, tapi tidak terlalu jelas keterkaitannya, seperti itu. Yang kedua, dilihat dari materinya. Sebelumnya tadi kita membahas dilihat dari segi sifatnya. Dan yang selanjutnya kita masuk ke munasabah dilihat dari materinya. Yang pertama ada munasabah antar surat, yaitu dimulai dengan memposisikan Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran sehingga menempatkan surat tersebut sebagai surat pembuka yang sesuai dengan posisinya yang merangkum seluruh Al-Quran. Jadi di sini Al-Fatihah sebagai surat pembuka dan sebagai induk Al-Quran. Mengapa? Karena semua dari cakupan seluruh surat itu ada pada surat terkandung dalam atau disebutkan dalam surat Al-Fatihah tersebut. Yang kedua, ada munasabah antar ayat. Sebelumnya tadi kita membahas munasabah antar surah, sekarang munasabah antar ayat.
Yang pertama, munasabah antar nama surah dan tujuan turunnya. Setiap surah mempunyai tema pembicaraan yang menonjol dan itu tercermin pada namanya masing-masing, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, dan surat Al-Jin. Di sini munasabah antar bagian surah atau ayat atau beberapa ayat sering berbentuk korelasi atau dodat, bisa dibilang dengan perlawanan. Sebagai contohnya yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi di sini yang termasuk dalam perlawanan yaitu ada di surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, di sini diterangkan pada ayat tersebut terdapat 4 kata dari di kelompokan kedua. Nah, 2 kata ini yaitu yaliju yang artinya masuk dan yakhruju yang artinya keluar. Lalu ada juga kata yang zilu yang artinya turun dan ya'ruju yang artinya naik. Nah, dari perlawanan kata ini mereka memiliki korelasi perlawanan. Contoh lainnya adalah kata Al-Ahzab dan Ar-Rahman dan janji baik setelah ancaman. Nah, walaupun dari kata berlawanan ini tetapi mereka memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Seperti itu. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nika Nurfadilah. Terima kasih dari saya untuk Mbak Nika. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan melanjutkan presentasi Saudari Fatin tentang macam-macam munasabah. Tadi sudah dijelaskan tentang munasabah antara nama surah dan tujuan turunnya. Sekarang, saya akan menjelaskan munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Contoh, Basmalah dan Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Ungkapan Rob al-Alamin pada ayat kedua memperkuat kata Al-Rahman dan Al-Rahim pada ayat pertama. Munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1-20 misalnya, Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang bertakwa. Dalam kelompok ayat berikutnya dibicarakan tentang 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Munasabah antara fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah ini mengandung tujuan tertentu, di antaranya memantapkan tamkin atau makna yang terkandung dalam ayat. Misalnya, di dalam surah Al-Naml ayat 80, yang artinya, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling atau membelakangi. Kalimat idza walau mudbirin merupakan penjelasan tambahan terhadap makna orang tuli. Munasabah antara awal dengan akhir surah yang sama. Munasabah ini
berarti bahwa awal suatu surah menjelaskan pokok pikiran tertentu, lalu pokok pikiran ini dikuatkan kembali di akhir surah. Misalnya, terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 1 dan 24. Ayat 1 yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sedangkan pada ayat 24 yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Munasabah ini terletak dari sisi kesamaan kondisi, yaitu segala yang ada baik di langit maupun di bumi menyucikan Allah, Sang Pencipta keduanya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nuki. Selanjutnya yaitu urgensi munasabah. Ilmu munasabah Al-Quran sangat penting dikuasai dalam menafsirkannya, di mana ia sangat membantu mufasir dalam memahami dan mengeluarkan isi kandungan Al-Quran. Memahami Al-Quran dengan bantuan ilmu munasabah dapat berarti menginstibatkan makna ayat sesuai dengan konteksnya. Cara mengetahui munasabah. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Menentukan tingkatan uraian-uraian itu, apakah ada hubungan atau tidak. Dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Selanjutnya, pandangan ulama tentang munasabah. Dalam menyikapi munasabah, para ulama terbagi ke dalam dua golongan. Pertama, golongan yang tertarik dengan munasabah, bahkan sebagian dari mereka mengembangkannya. Kedua, golongan yang tidak tertarik dan menganggap munasabah tidak perlu dikaji. Selanjutnya, manfaat mempelajari munasabah. Susunan surat dan ayat dalam Al-Quran bersifat taufiki. Sedangkan munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad. Jadi, setiap orang dapat mencari hubungan atau munasabah antar berbagai hal di dalam Al-Quran. Karena itu, pengetahuan ini sangat bermanfaat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pengetahuan tentang munasabah berguna dalam mencari korelasi dan kontekstualisasi antar ayat. Terima kasih.